Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah desa di pinggiran Yogyakarta, terdapat sebuah pesantren yang cukup terkenal. Pesantren ini tidak hanya dikenal karena pengajaran agama yang sangat mendalam, tetapi juga karena para santrinya yang memiliki cerita-cerita lucu dan konyol yang membuat orang-orang di sekitarnya tidak bisa berhenti tertawa. Salah satu santri yang paling dikenal adalah Joko, seorang santri asal desa yang jauh, tetapi dia memiliki kebiasaan yang sangat unik, yaitu mondok sambil bekerja di sawah. Joko adalah anak muda yang tampaknya selalu terjebak dalam situasi-situasi konyol. Setiap kali ada masalah, dia selalu menemukan cara yang paling aneh dan lucu untuk menyelesaikannya. Namun, ada satu hal yang sangat serius baginya, tanggung jawab terhadap orang tua yang menginginkan dia bisa belajar agama dengan baik, sambil tetap membantu ekonomi keluarga dengan bekerja di sawah. Pada suatu hari, setelah Joko menyelesaikan sholat subuh di masjid pesantren, dia berjalan ke arah sawah. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Ustadz Soleh, seorang guru yang dikenal bijaksana di pesantren itu. "Joko, mau kemana kamu pagi-pagi begini?" tanya Ustadz Soleh, memandang Joko dengan kening berkerut. "Saya mau ke sawah, Ustadz." "Tapi jangan khawatir, saya tetap akan belajar agama," jawab Joko dengan percaya diri. Ustadz Soleh menghela napas panjang, lalu bertanya, "Memangnya kamu bisa belajar agama sambil bekerja di sawah, Joko?" "Kan saya bisa bawa Al-Quran ke sawah, Ustadz. Jadi sambil nyemai padi, saya bisa baca Al-Quran," jawab Joko, sambil melanjutkan langkahnya. Ustadz Soleh tidak bisa menahan tawa mendengarnya. "Ya sudah, kalau begitu hati-hati di sawah. Jangan sampai padi kamu malah disiram air senyummu itu." Joko hanya tertawa ceria dan terus berjalan menuju sawah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Di sepanjang jalan menuju sawah, ia bertemu dengan teman-teman santrinya yang juga tahu kebiasaannya bekerja sambil mondok. "Joko, jadi kerja di sawah lagi hari ini?" tanya Hasan, teman sekelas Joko, yang terlihat bingung. "Iya, Hasan. Gimana lagi, kan saya harus membantu orang tua. Lagi pula, sambil bekerja saya juga bisa belajar," jawab Joko santai. "Tapi kamu yakin bisa konsentrasi belajar kalau di sawah? Jangan-jangan malah kamu kebanyakan bercanda dengan burung-burung dan tikus sawah," sindir Hasan dengan nada bercanda. Joko hanya tertawa terbahak-bahak. "Tenang aja, Hasan. Nanti kalau ada burung lewat, saya ajak mereka diskusi tentang fikih," jawab Joko dengan serius. Hasan hanya geleng-geleng kepala. "Kamu ini lucu banget, Joko. Coba kalau ada burung yang bisa ngajarin kamu tentang fikih, baru luar biasa." Joko terus berjalan, dan begitu sampai di sawah, ia langsung mengenakan topi caping dan menyandang parang kecil untuk menyiangi rumput. Namun, tentu saja, pekerjaan itu tidak pernah berjalan mulus. Baru beberapa menit bekerja, Joko sudah mulai mengobrol dengan dirinya sendiri, atau lebih tepatnya dengan tanaman padi yang ada di sekelilingnya. "Halo, tanaman padi. Semoga kalian tumbuh subur dan tak ada penyakit yang mengganggu ya," kata Joko dengan suara keras seolah-olah padi-padi itu bisa mendengarnya. Tak lama, burung dara yang sedang terbang di atas sawah mendekat dan hinggap di salah satu batang padi. Joko langsung menyapa, Burung. Jangan makan padi saya ya, nanti saya kasih tahu cara belajar Al-Quran yang benar." Burung itu terbang ke arah lain, seperti menghindar dari ceramah Joko. Tapi itu tidak membuat Joko menyerah. Dia terus bekerja sambil sesekali mengucapkan ayat-ayat pendek yang ia hafal di tengah suara gemericik air sawah. Namun, keadaan semakin aneh ketika beberapa teman santrinya, yang kebetulan sedang melewati sawah itu, berhenti dan memperhatikan Joko. Mereka tidak bisa menahan tawa melihat Joko yang begitu serius bekerja sambil bercakap-cakap dengan padi dan burung. "Joko, kamu ini ngapain sih? Padi-padi gak bisa dengar kamu ngomong," seru salah satu temannya, Zainal, yang tertawa terbahak-bahak. "Tapi padi itu kan makhluk hidup juga, Zainal. Kita harus menghargai mereka, dan dengan berbicara kepada mereka, mereka jadi lebih subur," jawab Joko tanpa rasa malu. Zainal dan teman-temannya hanya bisa terdiam, mencoba menahan tawa. "Kayaknya kamu ini kalau jadi ustadz, bakal jadi yang pertama yang ngajarin hewan-hewan dan tanaman juga ya," kata Zainal sambil tertawa. Jangan salah. Kalau nanti ada seminar tentang pertanian dan fikih, saya pasti jadi pembicara utama," jawab Joko, dengan bangga. Saat Joko asyik bercanda, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah luar. "Joko, jangan cuma ngomong sama padi, kerja yang benar."
Lihat tuh, rumputnya makin banyak, teriak Pak Giman, petani yang biasanya bekerja di sawah itu. Joko menoleh dan melihat Pak Giman yang mengernyitkan dahi. Maaf, Pak Giman. Saya sedang memberi semangat pada tanaman saya supaya tumbuh subur, jawab Joko, masih santai. Pak Giman menggelengkan kepala, lalu bergegas melanjutkan pekerjaannya. Joko yang merasa sudah cukup bekerja untuk hari itu, memutuskan untuk pulang ke pesantren. Sesampainya di pesantren, dia kembali melanjutkan rutinitasnya. Di tengah kesibukan belajar, ia selalu merasa bahwa hidupnya adalah sebuah panggung komedi, dan dia adalah bintangnya. Bahkan di tengah keseriusan belajar agama, Joko tahu bagaimana membuat suasana menjadi lebih hidup dengan kelakuan-kelakuannya yang konyol. Di pesantren, ada aturan bahwa setelah sholat zuhur, semua santri harus menghadiri pengajian. Namun, bagi Joko, pengajian bisa berlangsung di mana saja, bahkan di sawah sekalipun. Dan suatu saat, Joko memutuskan untuk membawa teman-temannya ke sawah untuk belajar bersama. Jadi, kita belajar agama sambil menikmati keindahan alam ini. Kalian bisa lihat, burung-burung dan padi-padi ini adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus kita pelajari juga, kata Joko dengan penuh semangat, mencoba mengajak teman-temannya yang tampak skeptis. Hari-hari di pesantren semakin tidak pernah membosankan, terutama dengan adanya Joko yang selalu punya cara unik untuk menciptakan situasi konyol. Setelah pengajian yang dia adakan di sawah, dia semakin dikenal sebagai santri yang tidak hanya rajin belajar, tetapi juga penuh ide-ide aneh. Teman-temannya yang semula bingung, lama-lama justru terkesan dengan keteguhan Joko menjalani dua kehidupan sekaligus, sebagai santri dan petani. Satu sore yang cerah, ketika seluruh santri selesai mengaji dan berkumpul di halaman pesantren, Joko datang dengan membawa alat-alat pertanian. Ia membawa cangkul, parang kecil, serta seember air penuh dengan tanaman yang tampak aneh. Tanaman itu berupa pohon kecil yang daunnya tampak lemas. Joko, kamu bawa apa itu? Mau jadi tukang kebun? Tanya Hasan, teman sekelasnya, sambil mengamati tanaman yang dibawa Joko. Ini pohon bimbingan spiritual, jawab Joko dengan ekspresi serius, yang justru membuat Hasan semakin bingung. Pohon bimbingan spiritual? Apa itu? Tanya Hasan lagi, kali ini dengan kening berkerut. Jadi gini, Hasan. Aku dapat ide dari pengajian kemarin. Kalau manusia bisa mendapatkan bimbingan spiritual dari guru atau kitab, tanaman juga perlu bimbingan supaya bisa tumbuh dengan benar. Jadi aku bawa pohon ini ke pesantren untuk diajarin baca doa, biar dia makin subur, jawab Joko dengan semangat. Hasan menatap pohon itu dengan penuh rasa ingin tahu, kemudian tertawa terbahak-bahak. Joko, kamu ini benar-benar luar biasa. Pohon aja diajari doa, nanti kalau daun-daunnya merunduk, berarti dia khusyuk berdoa ya? Betul. Setiap kali pohon ini merunduk, itu tandanya dia sedang merenung dan menyimak isi doa yang kubaca, jawab Joko, tetap dengan ekspresi serius. Teman-teman yang mendengarnya langsung tertawa. Kamu ini Joko, selalu punya cara baru untuk menghidupkan suasana, kata Zainal, sambil memegang perutnya yang sakit karena terlalu banyak tertawa. Meskipun dicibir, Joko tetap semangat. Tanaman yang dia bawa diletakkan di pojok halaman pesantren, dan Joko mulai menghadap ke arah pohon itu sambil mengangkat tangan. Dengan suara lantang, ia mulai membacakan doa-doa pendek yang sering dia hafalkan di pesantren. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada pohon ini supaya tumbuh subur dan bermanfaat bagi umat. Amin, doa Joko dengan penuh penghayatan. Beberapa santri yang lewat hanya bisa menatap takjub sambil berpikir, Joko ini gila banget sih. Tapi siapa sangka, meskipun konyol, ada sesuatu yang membuat Joko terus menjalani aktivitas ini dengan tekun. Dia merasa bahwa dengan cara ini, dia tidak hanya membantu dirinya sendiri untuk belajar agama, tetapi juga membawa keceriaan bagi teman-temannya di pesantren. Setelah selesai berdoa untuk pohonnya, Joko kembali ke sawah. Sambil membawa Al-Quran yang selalu dia bawa, Joko bekerja seperti biasa. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok anak-anak yang sedang bermain di pinggir sawah. Joko, kita mau main peta umpet, ayo ikutan, aja salah satu anak sambil tersenyum. Joko yang tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bersenang-senang langsung mengangguk dengan penuh semangat. Oke, saya ikut. Tapi jangan lari ke sawah ya, nanti malah padi saya yang ketabrak, jawabnya dengan canda. Begitu permainan dimulai, Joko ternyata tidak seperti anak-anak lainnya. Dia memutuskan untuk bersembunyi di antara tanaman padi yang tinggi. Namun, karena tubuh Joko yang agak besar dan agak kikuk, dia justru membuat suara berisik saat bersembunyi. Tiba-tiba,
salah satu anak berteriak. Ada Joko. Dia ada di sana, seru anak itu, sambil menunjuk ke arah Joko yang sedang berusaha menghindari tangkapan. Joko hanya bisa tersenyum malu, tetapi tetap saja permainan itu membuatnya tertawa terbahak-bahak. Aduh, saya kalah. Ternyata, sembunyi di sawah itu lebih susah daripada yang saya kira, katanya sambil tertawa. Namun, keseruan itu harus terhenti karena Pak Giman, sang petani yang sering bekerja di sawah, datang mendekat dengan wajah serius. Joko, anak-anak ini jangan diajak main peta umpet di sawah. Kalau ada yang jatuh ke air, siapa yang bertanggung jawab? Pak Giman mengingatkan dengan tegas. Joko yang merasa bersalah langsung meminta maaf. Maaf, Pak Giman. Saya pikir bermain peta umpet di sawah itu seru. Tapi jangan khawatir, saya akan pastikan semua anak-anak pulang dengan selamat. Pak Giman menghela napas, lalu melanjutkan pekerjaannya. Kalau sudah begini, jangan main-main di sawah lagi, ya? Joko mengangguk dengan patuh. Siap, Pak Giman. Saya akan jaga sawah ini supaya tidak ada yang kecelakaan lagi. Namun, meskipun nasihat itu diberikan dengan serius, Joko tetap tidak bisa menahan tawa. Dia justru merasa kalau hidupnya memang penuh dengan kejadian-kejadian aneh dan lucu. Setiap kali berusaha menjalani rutinitas yang normal, selalu saja ada hal-hal yang membuatnya terjebak dalam situasi yang konyol. Di malam harinya, Joko kembali ke pesantren dengan cerita baru yang membuat teman-temannya tidak bisa berhenti tertawa. Di tengah cerita konyolnya itu, Joko bercerita dengan penuh semangat, "Tahu nggak, teman-teman? Tadi di sawah, aku ketemu dengan anak-anak yang ngajak main peta umpet, dan aku ketahuan karena badanku gede dan suara langkahku keras. Kalian bisa bayangin nggak, kalau Padi di sawah itu jadi saksi bisu permainan kita?" Teman-temannya langsung tertawa terbahak-bahak, terutama Hasan yang hampir jatuh dari tempat duduknya saking lucunya cerita Joko. "Joko, kamu itu kalau nggak jadi pelawak, sayang banget." Kocak banget ceritanya. Joko hanya tertawa, ya namanya juga hidup di pesantren dan sawah, nggak bisa selalu serius. Yang penting kita bisa ketawa bareng-bareng, kan? Itulah yang selalu Joko yakini. Walaupun dia santri yang sibuk dengan tugasnya, dia tetap percaya bahwa tawa adalah bagian penting dalam kehidupan. Bahkan ketika dia bekerja keras di sawah, belajar di pesantren, atau bahkan mengajarkan doa pada pohon, yang paling penting adalah bisa membuat diri dan orang lain tertawa. Di tengah segala konyolnya, Joko merasa bahwa dia sudah menjalani hidup dengan penuh warna. Malam semakin larut, tetapi Joko tetap duduk di halaman pesantren dengan senyum lebar yang tak pernah pudar dari wajahnya. Setelah seharian bekerja di sawah, bermain dengan anak-anak, dan memberi bimbingan spiritual kepada tanaman, dia masih merasa penuh semangat. Di tengah obrolan malam yang riuh dengan tawa para santri, Joko punya ide baru yang lebih gila lagi. Tapi kali ini, ide itu bukan tentang pohon atau hewan. Kali ini, ide Joko tentang bagaimana menggabungkan dunia pesantren dan dunia pertanian menjadi sesuatu yang lebih besar, Festival Sawah Santri. Teman-teman, besok kita adakan festival di sawah. Kita adakan lomba-lomba seperti lomba padi tercepat tumbuh, lomba baca Al-Quran sambil menanam padi, dan lomba menanam jagung sambil berdoa. Apa kalian mau ikut? Joko berkata dengan penuh semangat, mata berbinar-binar seperti anak kecil yang baru menemukan mainan baru. Teman-temannya langsung menatap Joko, bingung, tapi juga tak kuasa menahan tawa. Festival sawah? Serius, Joko? Tanya Hasan, sambil tertawa ngakak. Kenapa enggak? Kita kan hidup di sawah, jadi kenapa nggak buat acara yang cocok dengan kehidupan kita? Jawab Joko dengan yakin. Sementara yang lain tertawa geli, Joko tetap bersikeras dengan ide festivalnya. Pokoknya besok kita buat acara seru. Biar semua orang di desa tahu kalau santri itu nggak cuma bisa baca kitab, tapi juga bisa berkebun dan mengadakan acara. Kan hidup harus kreatif, jangan cuma jadi santri yang monoton, tambah Joko dengan antusias. Akhirnya, meskipun sedikit ragu, teman-temannya setuju ikut serta. Mereka mulai merancang berbagai lomba yang mungkin terdengar konyol, tetapi ide-ide Joko tak pernah kehilangan daya tarik. Mereka akan mengadakan lomba seperti lomba padi tercepat tumbuh. Tentu saja, itu lebih kepada siapa yang bisa menyiram padi dengan cara yang paling kocak, dan lomba baca Al-Quran sambil menanam padi yang memaksa santri untuk tetap khusyuk meskipun harus jongkok di sawah. Hari yang dinanti pun tiba. Semua santri di pesantren bersemangat untuk ikut serta. Bahkan, Pak Giman yang biasanya serius di sawah, akhirnya ikut juga dalam acara festival ini. Satu-satunya yang tak terlalu antusias adalah Ustadz Soleh,
yang sejak awal sudah tahu bahwa ide Joko ini akan jadi ajang kekonyolan. Pada pagi hari, acara dimulai. Di tengah sawah yang luas, ada tenda besar berwarna putih, lengkap dengan meja untuk para juri yang tampak sangat bingung melihat peserta lomba yang datang membawa segala macam peralatan. Ada yang datang dengan cangkul, ada yang membawa Al-Quran, dan ada juga yang membawa tenda mini. "Joko, kamu serius nih bawa tenda mini ke sawah?" tanya Zainal yang melihat Joko sedang menyiapkan perlombaan dengan cermat. "Jelas. Kalau cuaca panas, peserta bisa berteduh, kan?" jawab Joko dengan serius. Lomba pertama dimulai dengan sangat konyol. Lomba padi tercepat tumbuh dimulai dengan para peserta yang saling berlomba menyiram padi dengan cara yang paling aneh. Ada yang menyiram dengan sendok besar, ada yang malah menyiram menggunakan tongkat, dan yang paling unik, ada yang menyiram dengan menggunakan celana dalam sebagai wadah air. Tentu saja, semua itu mengundang gelak tawa dari penonton. Pak Giman, yang awalnya tidak terlalu yakin dengan acara ini, mulai terbahak-bahak melihat kelakuan santri-santri itu. "Joko, kamu ini kalau jadi petani bisa jadi inovator baru. Bisa-bisa kamu bikin alat penyiram padi dari celana dalam," ujar Pak Giman sambil tertawa. Setelah lomba padi tercepat tumbuh yang penuh kekonyolan itu, tiba giliran lomba baca Al-Quran sambil menanam padi. Joko yang menjadi juri, dengan serius memberi instruksi. "Para peserta, kalian harus menanam padi sambil tetap membaca Al-Quran dengan lancar. Ingat, jangan sampai salah baca ya. Kalau salah, nanti tanaman padinya juga bisa salah tumbuh." Joko mengumumkan dengan ekspresi serius. Lomba pun dimulai. Santri-santri yang ikut lomba mulai menanam padi dengan penuh konsentrasi. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Beberapa peserta malah terganggu karena bibir mereka bergetar saat harus mengucapkan ayat-ayat Al-Quran sambil jongkok dan menanam padi. "Alhamdulillah, Rabbil Alami, ini padi kok miring," kata salah satu peserta, yang buru-buru membetulkan posisi tanamannya. Teman-temannya yang menonton hanya bisa tertawa terbahak-bahak. "Joko, kamu ini benar-benar bikin acara yang gak pernah ada sebelumnya. Jadi pengen ketawa terus." Setelah beberapa lomba yang penuh kekonyolan itu, akhirnya tibalah acara puncak, lomba menanam jagung sambil berdoa. Kali ini, peserta diminta untuk menanam jagung sambil berdoa dengan penuh khusyuk. Mereka harus membaca doa secara bergantian sambil memegang tongkat dan menanam jagung dengan benar. Tentu saja, ini tidak berjalan mulus. Beberapa peserta bahkan ketiduran saking khusyuknya berdoa. "Tolong deh, kalau doa sampai ketiduran, jagungnya bisa tumbuh dalam mimpi," ujar Zainal, sambil memandang peserta yang tertidur dengan tongkat di tangan. Joko yang menjadi juri hanya bisa tertawa terbahak-bahak. "Ya sudah, yang penting niatnya. Yang penting kan kita belajar sambil tertawa, kan?" katanya sambil melanjutkan tugasnya untuk menilai lomba tersebut. Acara itu berakhir dengan sangat meriah, meskipun penuh kekonyolan. Semua santri merasa senang karena bisa merayakan kebersamaan dengan cara yang berbeda. Bahkan Ustadz Soleh yang awalnya ragu, akhirnya tersenyum melihat semangat anak-anak pesantren yang begitu antusias. "Aku tak pernah menyangka, Joko, acara ini bisa membuat kita semua tertawa dan merasa lebih dekat dengan alam," kata Ustadz Soleh sambil tersenyum. Joko hanya bisa tertawa dengan senang hati. "Ya, Ustadz, hidup memang harus dijalani dengan senyum dan tawa. Kalau kita cuma serius terus, bisa-bisa kita lupa cara menikmati hidup." Dan memang itulah yang menjadi moto hidup Joko. Dunia pesantren dan sawah baginya bukan hanya tempat untuk belajar agama atau bertani, tetapi juga tempat untuk merayakan kehidupan dengan tawa, kekonyolan, dan semangat yang tak pernah pudar. Siapa bilang santri harus selalu serius? Joko membuktikan bahwa hidup bisa penuh dengan warna, selama kita berani menjalani hari-hari kita dengan hati yang ringan. Setelah festival itu, para santri Yogyakarta pun punya cerita baru yang akan mereka kenang selamanya. Festival sawah yang penuh tawa itu menjadi legenda, dan Joko, santri yang paling konyol, tetap menjadi pusat perhatian dengan segala ide gila yang selalu membuat hari-hari mereka penuh dengan kebahagiaan. Dan begitulah kisah Joko, santri yang mondok sambil kerja di sawah, yang tidak hanya menciptakan cerita-cerita lucu, tetapi juga mengajarkan kita semua bahwa hidup, meskipun penuh tantangan, harus tetap dijalani dengan senyum dan tawa.